Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazira Kamila Fauzi dengan NIM 0 Hari ini saya akan menjelaskan tentang konsep investasi jangka panjang dalam akuntansi perpajakan. Pertama-tama, kita harus mengerti dulu apa itu investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang adalah penanaman aset dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun dengan tujuan untuk menguasai perusahaan lain. Artinya, investasi jangka panjang memang membutuhkan waktu yang cukup lama, bisa sampai 1 tahun atau lebih untuk mencapai keuntungan yang tinggi. Tujuan dari investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang memiliki tujuan sebagai berikut, yaitu 1. Memperoleh pendapatan tetap dalam setiap periode tertentu. Pendapatan tetap dari memiliki investasi jangka panjang bisa dalam bentuk bunga, royalti, dividen, uang sewa, dan bentuk lain dari keuntungan kepemilikan saham. Yang kedua, investasi jangka panjang bagi pengusaha dapat digunakan untuk tujuan membentuk dana tujuan khusus. Misalnya untuk kepentingan ekspansi atau perluasan produk, dan lainnya. Yang ketiga, bagi personal atau pribadi atau diri kita sendiri, bertujuan mewujudkan tujuan keuangan pribadi atau keluarga yang butuh biaya sangat besar, seperti dana pendidikan, biaya ibadah umroh atau haji, biaya pernikahan, biaya beli rumah, biaya pensiun, dan lain sebagainya. Yang keempat, mengarahkan dana khusus, misalnya seperti dana untuk kepentingan sosial maupun dana untuk kepentingan ekspansi suatu perusahaan. Yang kelima, pengendali perusahaan atau orang tertentu dengan kepemilikan sebuah usaha maupun aset. Jenis-jenis investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang memiliki berbagai jenis, yaitu ada 1. Saham. Investasi jangka panjang di saham tidak bisa lagi hanya dilakukan oleh investor dengan modal besar. Saat ini, investasi saham dapat dilakukan dengan berbagai sarana dan kemudahan, sehingga investasi ini dapat dilakukan oleh orang-orang dari berbagai kalangan. Saham sebenarnya adalah surat berharga yang memberikan bukti kepemilikan oleh perseroan terbatas atau PT atau investor korporat. Selain dividen, investor ekuitas juga dapat memilih untuk mendapatkan keuntungan dengan membeli dan menjual saham di bursa. Yang kedua, obligasi. Investasi jangka panjang dalam bentuk obligasi adalah surat berharga utang yang diserahkan peminjam kepada pemberi peminjam dengan surat berharga tersebut beserta nama, tanggal jatuh tempo pinjaman, dan bunganya. Dan yang terakhir atau yang ketiga ada reksadana. Reksadana adalah surat berharga yang mewakili aset atau klaim. Keuntungan dari investasi jangka panjang ini adalah menyediakan berbagai pilihan, termasuk pasar mata uang, saham, dan obligasi yang dapat disesuaikan dengan dana dan resiko yang mungkin ditanggung investor. Resiko investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang juga memiliki resiko, diantaranya yaitu ada 1. Resiko pasar. Resiko yang disebabkan oleh sentimen keuangan sering disebut dengan resiko sistemik. Hal inilah yang sering dialami investor dan tidak bisa dihindari. Bahkan dalam kasus ekstrim, investor mungkin mengalami skenario terburuk, yaitu kehilangan modal. Yang kedua ada resiko bunga. Resiko tingkat bunga adalah resiko yang disebabkan oleh nilai relatif bunga. Hal ini disebabkan oleh perubahan suku bunga di pasar, sehingga secara otomatis akan mempengaruhi nilai dari investasi yang dilakukan. Umumnya, ketika suku bunga naik, maka harga obligasi akan turun, dan juga sebaliknya. Yang ketiga ada resiko inflasi. Resiko inflasi terjadi akibat banyaknya uang yang beredar akan menyebabkan harga konsumen terus naik, sementara daya beli masyarakat menurun. Situasi ini disebut juga dengan resiko daya beli. Yang keempat ada resiko likuiditas.
Risiko likuiditas ini terjadi akibat sulitnya menyediakan uang tunai dalam jangka waktu tertentu. Sesuatu dianggap likuid apabila tidak ada pasar yang bersedia membeli. Biasanya, risiko likuiditas ini terjadi di pasar dengan volume perdagangan yang kecil atau relatif baru. Oleh karena itu, investor perlu ekstra berhati-hati saat berinvestasi di pasar yang relatif baru. Yang kelima, ada risiko nilai tukar mata uang. Risiko nilai tukar terkait dengan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Ini juga disebut dengan risiko nilai tukar atau risiko mata uang. Dinamika perubahan nilai tukar yang terjadi di pasar menimbulkan risiko nilai tukar atau nilai tukar uang. Dan yang keenam, ada risiko negara. Risiko negara atau country risk adalah risiko yang berkaitan dengan urusan politik suatu negara. Ketika suatu negara dilanda masalah politik, investasi bisa gagal. Misalnya, gejolak, kerjasama antar negara tidak stabil, dan lebih parah lagi ketika pemerintahan yang sah digulingkan atau kudeta. Oleh karena itu, investor perlu mempertimbangkan dan membaca dengan cermat situasi politik saat ini sebelum memutuskan untuk berinvestasi di negara tertentu. Dan demikianlah hasil penjelasan saya mengenai konsep investasi jangka panjang dalam akuntansi perpajakan. Apabila ada kesalahan tutur kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.